بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf bahwa untuk malam hari ini Ustadz Umar berhalangan hadir dikarenakan beliau kurang fit badannya. Jadi minta doanya kepada Bapak Ibu agar Ustadz Umar segera diberi kesehatan kembali, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala dan ke depan bisa mengisi lagi acara kajian kita di setiap subuh barokah ataupun di kajian setiap salat malam Senin. Dan malam hari ini nanti kajian akan disampaikan oleh Ustaz Ariful Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di malam hari ini Allah memberikan nikmat berupa hujan, dan sekaligus hujan ini sebagai ujian pada diri kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir untuk tadi melaksanakan sholat isya, dan selanjutnya kita pada malam hari ini berkolaborasi. Artinya insya Allah kita lulus daripada ujian yang Allah berikan pada kita berupa hujan yang tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah rutinitas kita. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama pada kajian pada malam hari ini kita buka dan kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Ariful Fatah. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah pengawasan malam Senin, a'azzani wa azzakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, dengan guyuran hujan ini Allah masih meneguhkan hati kita. Allah masih mengkaruniakan kita, memberi karunia kita iman, Islam, dan insya Allah terbukti dengan sholat isya berjamaah kali ini dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Ini merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga sudah kewajiban kita menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mewariskan kepada kita kunci keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka Bapak Ibu rahimahullah, jangan sampai kita kehilangan kunci itu. Kunci itu adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kita kehilangan kunci itu,
maka hancurlah. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Apa Bapak Ibu kunci keselamatan dunia akhirat? Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus pegang teguh, dipertahankan apapun kondisinya pada zaman apapun. Al-Quran tidak pernah kadaluar. Bapak Ibu rahimahullah, sebagaimana yang disampaikan Bapak Fajar Faili, satu kondisi badannya kurang fit. Sebenarnya dari tadi pagi itu malamnya sudah keluyuran, sehingga kesini naik motor dengan Ustaz Dwi dan akhirnya dijemput pakai mobil dengan istrinya. Lanjut ke Srikir, dan malam hari ini dirasa-rasa sampai sore tadi belum fit, maka izinkan kami mengganti untuk berjalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum itu Bapak Ibu rahimahullah, kalau kami informasikan terkait dengan santunan anak yatim, sampai malam kemarin donasi terkumpul 32 juta rupiah. 32 juta rupiah. Bapak Ibu rahimahullah, kegiatan santunan yatim itu kegiatan kita, kegiatan masjid, kegiatan kita. Kenapa? Karena donasi 32 juta itu semua kita berikan kepada yatim. 100 orang berarti masing-masing orang mendapatkan 320.000. Dan terus untuk yang memberi kisah, ngaji kisah atau dongeng, siapa yang bayar? Itu kita ambil dari kencelengnya ibu-ibu. Maka ibu-ibu berperan juga dalam kegiatan yatim itu, insya Allah pahalanya mengalir. Untuk membuat kokat, untuk membuat undangan 100 anak yatim, kita butuh kertas, kita butuh fotokopi. Uangnya dari mana? Dari ibu-ibu, dari kenceleng. Karena kalau kita ambil dari santunan anak yatim yang kita galang, itu sama dengan kita memakan hak anak yatim dengan batin. Maka tidak boleh menggunakan donasi yang 32 juta itu untuk hal-hal yang lain. Harus semuanya diberikan, karena itu hak mereka dan kita menggalang atas nama mereka. Kalau kita ditanya gimana kok bisa mendatangkan donasi 32 juta, kita nggak tahu. Itu rezekinya anak yatim, mereka yang bisa mendatangkan, dan donatur-donatur itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, 32 juta hanya kita kumpulkan dalam waktu 2 minggu lebih. Ini bukti nyata kita masih hidup dan menyaksikan bahwa hidup ini Allah semuanya yang atur. Kalau kita sudah pasrah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah, insya Allah urusan kita akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi pagi subuh disampaikan Ustaz Umar Al-Mandi. Maka yakinkan hati kita, mantapkan diri kita, Allah yang akan mengurusi semua urusan kita. Maka pengumuman yang bisa kami sampaikan sebelumnya, biasanya kan kita sampaikan sebelum 1 Maret. Bahwa kata ini kebetulan kami yang mengisi, maka kita sampaikan kita. Selanjutnya Bapak Ibu rahimahumullah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang akhlak, tentang etika, tentang perilaku. Rasulullah diutus itu tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak agar lebih mulia. Artinya manusia tanpa akhlak ini hina. Manusia dengan akhlak akan menjadi mulia. Sesungguhnya manusia dengan binatang itu yang membedakan apa Bapak Ibu?
Al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah makhluk hewan yang mampu berbicara. Al-insanu hayawanun natik. Jadi manusia ini adalah hewan yang bisa berbicara dan dimuliakan oleh Allah. Manusia ini diberi agama, dan agama itulah yang menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita bicara akhlak, akhlak itu apa Bapak Ibu? Allah mengutus Rasulullah Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Kepribadian. Yang lain? Tingkah laku. Yang lain? Ya. Ada 13 hal mendasar yang berkaitan dengan akhlakul karimah atau akhlak atau beretika. Artinya kalau Allah mengutus Rasulullah Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka kalau ada manusia yang tidak berakhlak, itu umatnya Muhammad nomor. Umat Muhammad sana. Kalau Rasul ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lah, kalau ada manusia yang tidak berakhlak, itu umatnya Rasulullah nomor. Tidak. Kita boleh saja ngaku umatnya Rasulullah, tapi kita nggak berakhlak, maka bisa jadi kita ini bukan termasuk umatnya Rasulullah. Padahal yang mendapatkan syafaat hanya ummati. Gitu. Rasulullah itu selalu merindukan umatku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kita? Bukan, kalian itu ashabi, sahabatku. Dan siapa umatmu ya Muhammad? Nabi menjawab, orang-orang yang mencintaiku tapi tidak pernah bertemu denganku, belum pernah berjumpa denganku. Cinta ini tahu ketemu. Ini adalah umatnya Muhammad. Dan kita berharap kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, ciri-ciri umat Nabiullah Muhammad, kalau kita ini ingin dikatakan kita ini umat Muhammad, yang pertama, utamakan dahulu menunaikan kewajiban agama bagi umat Muhammad, artinya umat Islam. Jadi orang dikatakan berakhlak, orang dikatakan beretika, itu kalau rajin ibadah, sholat tepat waktu, sholat 5 waktu tidak pernah bolong, puasa, zakat, sedekah, semua yang diperintahkan oleh Allah dilakukan. Nah, kalau tadi kita sampaikan adalah perilaku akhlak. Kalau ada orang yang lembah mana, sopan santunnya oke, nggak pernah sholat, akhlaknya berarti karimah nawabatan? Tidak. Yang dikatakan adalah liutami mama karimah akhlak. Yang pertama, orang itu kriterianya adalah orang sholat, rajin ibadah. Untuk apa dia lembah mana, sopan santun, tingkah lakunya baik, nggak pernah sholat? Maka yang pertama yang ingin dikatakan liutami mama karimah akhlak, yang pertama adalah dia adalah orang soleh. Yang kedua, menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Inna lil walidaini haqqun alaina ba'da haqqillahi fil ihtiram. Sungguh kedua orang tua punya hak di urutan kedua setelah Allah dalam hal pemuliaan. Jadi orang tua itu menduduki posisi kedua
setelah Allah dalam hal fil ihtiram, dalam hal memuliakan. Setelah Allah kita muliakan, maka orang tua. Kadang kita ini banyak memuliakan orang lain, tapi orang tua kita sendiri tidak kita mulia. Boleh jadi kita ini dimuliakan orang bawahan kita, misalnya kita direktur sebuah perusahaan, membawai 200 karyawan, mereka tunduk, mereka takut pada kita. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kalau bertemu orang tua harus tetap tunduk. Meskipun banyak orang, bahkan 1000 orang tunduk kepada kita, takut kepada kita, di bawah kendali kita, tapi kepada orang tua kita yang harus tunduk. Kita yang harus memuliakan. Ada orang sopan, santun, perkataannya lembut, tidak menghormati orang tua, termasuk akhlak mulia buatan. Maka yang pertama, dia adalah orang yang rajin ibadah. Yang kedua, memuliakan orang tua. Jangan sampai orang tua ini hanya kita kasih sisa. Artinya apa? Waktu kita habiskan untuk orang lain, yang enak waktu sisa lagi untuk orang tua. Salah. Uang ini kita gunakan untuk yang lain, orang tua kita kasih sisa. Jangan sampai. Oke. Senyum kita untuk orang lain, kita sering senyum, kita sering sopan santun. Untuk orang tua kita nggak pernah senyum. Maka jangan sampai orang tua kita hanya mendapatkan sisa waktu kita, sisa uang kita, sisa senyum kita. Maka berikan mereka yang pertama. Sisa-sisa itu berikan kepada orang lain selain orang tua kita. Yang ketiga, ini ada 12 ya. Ada 12. Ini yang ketiga, utamakan senyum dan ramah kepada seisi rumah dahulu. Jangan hanya ramah, senyum di luar, tapi cemberut dan galak di rumah. Duh, ini ada istri saya ini. Waduh ini ya. Jadi kita boleh senyum, boleh ramah, boleh apa ya? Senyum, ramah, baik di luar. Tapi di rumah jangan sampai malah kita ini galak. Karena orang seisi rumah kita itu adalah orang terdekat kita, yang harus mendapatkan senyum kita setelah orang tua kita, yang mendapatkan kasih sayang kita setelah orang tua kita. Jangan sampai kebalik, di luar kita yang kelihatan baik, tapi di dalam rumah tangga galak. Kan gitu. Maka karena orang, istri, anak ini di prioritas ketiga setelah Allah, orang tua kita, baru istri, anak kita. Oke, maka jangan sampai kita ini malah kebalik. Di rumah kita ini uring-uringan, tapi di luar kita kelihatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, senyum dan berwajah manis penuh cerialah setiap bersua dengan sesamamu. Nah, ini rahimahullah. Ayat yang lain At-Tahrim ayat 66, At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qul anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat yang sangat populer. Siapa yang harus kita selamatkan dahulu dari api neraka? Keluarga kita. Maka jangan sampai kita senyum sama senyum sapa ramah di luar, tapi keluarga kita hancur. Ini dalilnya. Keluarga kita selamatkan dahulu. Maka berikan kasih sayang yang full untuk keluarga
enak nih ngomong kayak gini, enak saya ngomong. Tapi kalau di masjid saya itu lama, pulang di rumah paling sebentar balik lagi ke masjid. Ya Pak Wasis, sampai dicari istri saya itu telepon Pak Wasis, Pak Yoko sudah pulang. Ya gitu, kadang di rumah hanya dapat waktu sisa. Ya ini introduksi untuk kita bersama. Yang keempat, oke, setelah yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama beribadah kepada Allah, menjadi orang soleh. Yang kedua menghormati orang tua. Yang ketiga mengutamakan keluarga. Nah, rajin sholat, rajin ibadah, orang tuanya dihormati, tapi keluarganya sendiri hancur-hancuran. Termasuk akhlak karimah boten. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, artinya beribadah api, kepada orang tuanya juga takdim, kepada anak istrinya juga tanggung jawab. Kinten-kinten untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah susah banget. Baru 3, ada 12. Yang keempat, ini berkaitan dengan orang lain, yaitu simpati dan empati. Jangan sampai keinginan kita ini inginnya diikuti oleh orang lain. Apa yang kita mau harus orang lain itu mengikuti kita, karena semua orang punya pendapatnya masing-masing. Artinya empati dan simpati. Kalau kita mendatangi rumah seseorang, berapa kali kita boleh mengetuk pintu? 3 kali. Kalau 3 kali nggak ada, pulang. Jangan semuanya sendiri. Pakai aku mau ketemu nggak lagi nganti pintu. Tidak. Maka akhlaknya, akhlaknya adalah jika kita ingin bermuasalah dengan sesama kita, maka dijaga toleransinya, dijaga simpatinya, dijaga empati. Mengetuk pintu cukup 3 kali, tidak ada kali. Siapa tahu yang di dalam rumah itu baru berdoa, baru sholat. Ini kan gitu. Maka Islam itu sudah sangat sempurna, sampai hal-hal yang seperti ini pun diatur. Yang kelima, yang keempat tadi simpati empati terhadap sesama. Yang kelima, ini juga apa ya? Ketika tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tidak aji mumpung, ini yang kelima. Contohnya bagaimana? Ketika kita diajak, ditraktir teman kita, akhlaknya bagaimana? Jangan aji mumpung, ambil yang paling enak, ambil yang paling istimewa. Jadi akhlaknya kalau kita bertraktir itu wes melu sing traktir. Tidak kita mengambil aji mumpung, kita ambil yang paling. Sampai sekecil ini orang Islam mengatur. Yang kelima sudah, yang keenam, jangan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Contohnya reuni, temannya bawa mobil, ini ya mobilmu, ya, itu tidak perlu bagi kita, tidak penting bagi kita. Terus melu orang tuamu, ini tidak penting bagi kita. Maka jangan sampai hal-hal yang pribadi ini kita tanyakan. Bapak Ibu, sampai nomor 4. Kalau ada orang yang sudah sampai nomor 6 ini, kinten-kinten orangnya itu jenengan senengin apa jenengan kedingin.
rajin sholat, sama orang tuanya tunduk, manut, sama istri anaknya tanggung jawab, dia apa simpati kepada sesama, gitu. Yang selanjutnya tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Angel ngomong gambar dulu. Ini pintu masuknya ini rewangan. Pintu masuknya ini rewangan gitu. Rewangan itu tahu apa namanya, saling tolong menolong. Tapi kadang yang baru datang itu tombolnya cerah kok lagi tekoi ngobrol kan gitu. Maka kita menjaga apa ya, ben ora isin tidak ngisin ke saudara kita, menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Lanjutnya yang nomor 7, imatatul adza anit thariq, menghilangkan atau menyingkirkan bahaya atau duri atau batu di tengah jalan. Halangan-halangan di tengah jalan ini disingkirkan. Artinya ketika kita melihat di situ ada sampah, kita ambil. Ketika di depan masjid halamannya kotor, itu dibersihkan. Ketika masih ada gelas kok tidak atau belum dibersihkan, kita ambil. Tidak harus atau bahkan mencari orang, tidak mencari orang, tapi segera dibersihkan secara kesadaran kita sendiri. Ada gelas, ada piring, ini jatahnya sopo resik-resik, tidak perlu. Maka orang yang berakhlakul karimah, ini kesempatan saya untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala, dan dicatat dan disingkirkan, baik di jalan apalagi di masjid. Sekiranya yang tidak pantas segera dibersihkan, segera disingkirkan, bukan malah mencari orang yang bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Itu kan imatatul adza anit thariq, yang tidak pantas, yang belum sesuai, kita singkirkan. Yang ke-8 ini berkaitan dengan silaturahim. Karena di era modern ini kita bersilaturahim itu sudah tidak lagi dengan tatap muka, tapi dengan media sosial, dengan WA. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan WA dari saudara kita, di rasa-rasa ya Pak, jadi kurang penting atau apa hanya tegur sapa, ini kalau bisa dibalas. Kalau belum sempat hari ini, besok. Kalau belum besok, ya besoknya. Artinya ketika kita mendapatkan pesan dari teman kita, saudara kita, itu paling tidak dibalas, jangan diabaikan. Untuk apa? Untuk nyambung silaturahim, untuk menyambung kita ini masih respect dengan dia, kita masih interest dengan saudara kita. Sekarang lebih mudah. Kalau zaman dulu harus didatangi, kita harus datangi. Kalau sekarang sudah dengan WA saja sudah bisa kita ini bertegur sapa. Yang nomor berapa Mas? Nomor 8 sama, masih berkaitan dengan silaturahim, menjalin kekerabatan. Nomor 9. Nomor 8 tadi menyambung tali silaturahim tadi, nomor 8. Nomor 9 ini juga masih berkaitan dengan silaturahim, yaitu berkaitan dengan bermedia sosial. Nah, karena ini banyak di kehidupan kita, mau tidak mau, tua muda ini sudah punya medsos. Apabila sudah medsos, medsos, media sosial, ini mau tidak mau, maka lebih baik kita ini merangkul, jangan sampai mempertajam.
karena di media sosial itu sudah tidak bisa disaring. Sudah sangat liar, sudah sangat amburadul. Maka kita yang punya akhlakul karimah ini lebih baik diam kalau tidak bisa berkata baik. Kalau kita bisa berkata baik, berkomentar baik, maka berilah yang terbaik. Yang ke-10, berilah sanjungan. Sanjungan atau pujian orang lain itu di depan umum, tapi jangan mencela saudara kita, teman kita di muka umum. Kalau kita menyanjung saudara kita di depan umum boleh, tapi kalau mengkritik atau menjelek-jelekkan di depan umum tidak boleh. Kalau kita mau menasehati itu 4 mata. Kalau niat kita itu untuk kebaikan saudara kita nasihati jangan di muka umum, karena nanti menimbulkan malu, saudara kita malu. Maka etikanya, caranya adalah ketika kita menyanjung saudara kita boleh di muka umum, tapi ketika menasehati, mengkritik itu 4 mata bertemu berdua. Yang ke-11, jangan sampai menyinggung saudara kita atau teman kita. Artinya bagaimana? Jika kita mengobrol bertiga, jangan sampai yang satu orang ini kita uri, jangan sampai kita belakangi. Jadi kalau mengatur akhlakul karimah itu syaratnya ternyata abot, tidak hanya suaranya lembut, lembamana, sopan santun, tidak hanya itu ternyata. Yo harus rajin ibadah, ngerti kepentingan orang tua, ngerti tanggung jawab keluarga, bersilaturahim, nyambung silaturahim, pandai-pandai mencari kawan, kita tidak memutus silaturahim. Yang keberapa? Yang terakhir ya? Yang ke-12 belum? Hargai dan hormati seseorang bukan karena jabatan dan kedudukannya. Kita menghormati orang itu semuanya sama. Kita menghormati jangan lihat jabatannya, jangan lihat kedudukannya. Kalau ini kita punya Bapak Ibu rahimahullah, kira-kira hati kita ini tentrem, ayam, badan. Karena setiap ketemu saudara kita siapapun itu kita anggap saudara. Sama-sama kita cintai, baik yang berpangkat ataupun tidak berpangkat. Ketemu sana, ketemu sini, hanya semuanya senyuman. Tidak ada cemberut. Coba kalau kita ini punya ibaratnya satu musuh, belok kanan terus dihindari delalah ketemu. Inilah jenenge wong sirik dihindari malah sering ketemu. Ini maka hati kita, hidup kita malah jadi gelisah. Orang penak meskipun punya 10 sahabat, tapi kok duwe musuh siji, wis pun atine mesti gundah. Gue kayak aku metu kono ketemu, aku metu lawan kidul jajal ketemu, metu lawan lor ya ketemu. Gitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, mari kita lebih lapang dada, longgar hati kita. Semuanya kita anggap sama. Yang ke-13 ini saya kira semuanya sudah punya rasa malu. Iman itu mempunyai 60 cabang.
cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman itu. Jadi cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling bawah itu menyingkirkan halangan di jalan, buah itu duri, buah itu kerikil, buah itu sampah, buah itu kulit pisang dan lain sebagainya. Jadi yang di jalan itu mengganggu kita singkirkan. Itu iman. Itu termasuk cabang iman paling rendah, dan malu termasuk cabang iman. Kalau orang sudah ditutup dengan malu, ini kontrolnya sudah jalan, sudah otomatis. Kira-kira kalau aku berbuat kayak gini, ini pantas apa tidak? Aku malu apa tidak? Maka fa'in lam tastahi fasna masita. Kalau kalian tidak punya malu, wis terserah kalian mau berbuat apa. Gitu, kalau orang tua izin, bagaimana apapun yang dilakukan sudah los, nggak ada beban. Tapi kalau hati kita masih dikontrol malu, ini berarti hati kita masih hidup, hati kita masih nyala, hati kita masih bisa untuk melihat sesuatu yang baik. Bapak Ibu rahimahumullah, ternyata Nabi diutus Allah liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Artinya orang itu memang orang yang sempurna menurut Allah, sempurna menurut Rasulullah. Bayangkan 12 tadi, kita melihat di sosok di keluarga kita orang yang seperti itu. Kita dengan Allah sudah ada belum yang masuk 12 syarat tadi. Enak-enak sing rajin ibadah, isin apa? Siran isin kan gitu. Ada yang isin tapi sholatnya bukan. Senang nyingkirke, sedang bersih-bersih 4 tahun sholat kan gitu. Botol royal sergap najine kurang. Artinya ya lewat kami memakarimul akhlak kita ini yang masih ada yang kurang, ada yang kurang. Maka kita sama-sama, ternyata Allah mengutus Rasul itu menyempurnakan akhlak. Artinya orang itu harus rajin ibadah. Sama orang tua ngerti tanggung jawab kepada keluarga, menyambut tali silaturahim, tidak aji mumpung, tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi, dan ditutup dengan mempunyai rasa malu. Kita kalau diadakan lomba yang mempunyai 13 kriteria ini mendapatkan tiket umroh, gitu kira-kira berapa apa? Kita ada yang mendaftar waktu itu Bapak Ibu. Ya kita berusaha semuanya, semoga Allah memudahkan. Semoga Allah memudahkan. Sudah banyak yang Allah tampilkan kepada kita, sudah Allah tampakkan kepada kita kemudahan-kemudahan ya. Kemudahan-kemudahan yang kita saksikan dikala kita ini masih hidup. Contohnya tanah yang di depan kita, kemarin kita ini berpikiran mengumpulkan uang untuk membeli tanah itu. Ternyata Allah memberikan jalan lain, diwakafkan. Artinya apa? Dengan kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu, ini saya yakin, kita harus yakin Allah akan berikan kemudahan-kemudahan yang lain. Ini dalam majmuk masyarakat kita, dalam keluarga kita praktekkan. Kalau kita belum percaya, kita praktekkan. Tadi disampaikan, disinggung oleh satu orang tadi, kadar keimanan kita yang tahu adalah kita.
kadar keimanan kita ini 2.000, 5.000, 10.000, ini yang tahu diri kita sendiri. Menurut saya 5.000 itu sudah besar, menurut Mas Fajar mungkin masih kecil. Maka ketika saya merutinkan itu 5.000 setiap hari, itu bagi saya sudah luar biasa. Tapi bagi yang lain mungkin itu masih kecil. Nah, sesuatu yang berdiri dari panjenengan ini sudah luar biasa, maka dirasakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Yang kita terima itu tidak sekonyong-konyong kebetulan. Itu semuanya sudah ada yang ngatur. Setelah kecelakaan itu ada di rumah, saya rutin ngasih, jelalah kok ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Tapi kalau kita pikir, kalau kita ini tidak mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan berikan kemudahan. Tapi kemudahan menuju kesusahan. Jelalah kok enak. Sama-sama kemudahan yang Allah berikan. Yang taat diberikan kemudahan kepada kebaikan, yang tidak taat diberi kemudahan tapi dalam hal kesukaran, kesusahan, sama-sama diberi kemudahan. Nah, tergantung pilihan kita pengen dimudahkan dalam kebaikan atau dimudahkan dalam kesusahan. Itu di tangan Bapak Ibu rahimahullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita ini bisa fastabiqul khairat, kita bisa berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Setelah berlomba-lomba kita saling nasihat menasehati. Karena sekarang ingat, besok mungkin lupa. Ketika lupa jangan menjadi pintu atau celah untuk kita caci maki. Gitu kan? Jangan sampai kita ini mencari celah dari saudara kita, mencari celah dari teman-teman kita. Sama saja kita memakan bangkai kalau kita ini mencari kejelekan atau kekurangan dari saudara kita. Memakan bangkai. Karena mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi Bapak Ibu yang saya hormati kajian sebagai para ini, marilah bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ustaz Argo tadi, step by step, langkah demi langkah, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah atau kita bersosial, baik itu di masyarakat maupun kita bersosial media. Insya Allah dengan usaha kita, maka apa yang telah disampaikan oleh kita tadi dapat kita laksanakan dengan